Hmm, Banyak orang yang salah telah menganggap tanah itu mati. Tanah itu hidup. Iya, dia hidup. Berbagai makhluk hidup bergantung kepadanya. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme yang tidak kelihatan di dalam tanah pun sangat bergantung kepadanya. Pertanian saat ini kebanyakan menggunakan sistem konvensional. Sayang sekali, penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia sintetis yang terus-menerus dan berlebihan dengan maksud untuk terus memaksa tanah memberikan hasil produksi yang melimpah. Sementara, bahkan tidak ada bahan organik yang dimasukkan ke dalam tanah sebagai penyeimbang. Hal inilah yang menyebabkan tanah menjadi sakit. Tanah menjadi keras dan minim bahan organik, sehingga kehidupan di dalamnya juga punah. Kondisi seperti ini sangat merugikan bagi manusia dan keadaan ekosistem yang ada. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka manusia juga akan menanggung akibatnya. Maka, bagaimana pertanian bisa berkelanjutan untuk memenuhi pangan di masa depan? Lantas, bagaimana cara memperbaiki agroekosistem agar kembali sehat? Hai, mau tahu caranya mengembalikan kesehatan agroekosistem? Dan termasuk juga di dalamnya kesehatan tanah. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan banyak bahan organik ke dalam tanah. Bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah adalah kompos, kascing, dolomit, dan sekam. Lapisan pertama yang akan ditambahkan ke tanah adalah kompos. Jadi ini komposnya homemade ya, atau buatan sendiri. Mengingat manfaat kompos sangat banyak, ini menjadi penting untuk semua petani atau semua orang yang berkebun sendiri di rumah untuk mempunyai tempat pengomposan. Tidak usah yang besar, cukup satu kotak kira-kira ukuran 50 x 50 cm saja. Itu sudah cukup untuk mengomposkan semua bahan organik yang dimiliki, mulai dari limbah dapur, limbah lingkungan, limbah pertanian, hingga kotoran ternak. Setelah kompos dihamparkan, selanjutnya adalah lapisan kedua, yaitu pemberian kascing. Kascing memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, seperti nitrogen, kalium, fosfat, kalsium, dan karbon. Kandungan ini sangat efektif untuk menggemburkan tanah dan membuat tanaman menjadi lebih subur. Lebih dari itu, pupuk kascing ini juga dinilai lebih baik dari jenis pupuk organik lainnya, apalagi dari pupuk kimia, sangat jauh perbandingannya. Setelah kascing dihamparkan, selanjutnya yaitu pengaplikasian dolomit. Dolomit merupakan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan pH tanah dan menetralkan kadar keasaman tanah, memperbanyak unsur hara, menetralisir tanah dari senyawa beracun, menambahkan populasi mikroorganisme, merangsang pertumbuhan akar tanaman, dan masih banyak lagi manfaatnya. Terakhir yaitu pemberian sekam. Sekam ini akan lebih baik jika sudah dibakar. Tetapi apabila belum dibakar, sekam bisa langsung diaplikasikan sebagai mulsa organik pada tanah. Satu lagi poin pentingnya, yaitu tidak melakukan olah tanah atau no-till garden. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Dengan penambahan banyak bahan organik, perlahan tapi pasti, tanah akan menjadi sehat kembali. Begitu juga dengan agroekosistemnya, yang juga akan kembali sehat. Jadi, kenapa masih memilih pupuk dan obat-obatan kimia sintetis yang sangat merugikan? Mari menjadi bijak dengan menggunakan bahan organik agar kehidupan di lingkungan pertanian kembali menjadi sehat.